Shalom, selamat pagi jemaat terkasih Gereja Metodis Muon. Kembali lagi bersama kami di kebaktian online Gereja Metodis Muon bersama saya, Jaya, dan juga pelayan nantinya ada WL, Yohanes, dan juga pianis Owen, Wilson, dan juga drummer kita ada dengan David Wijaya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Yeti, Gembala Sidang kita. Dan saya yakin firman-Nya akan sangat menguatkan dan juga menjadi berkat bagi semua daripada kita. Dan juga pada hari ini kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu kami yang kita cintai, ibu kami yang terhebat, yang telah merawat dan juga mengasihi kami. Mari pada saat ini sebelum kita memulai kebaktian kita siapkan hati kita akan memuji, memuliakan Tuhan kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita saat teduh sejenak. Bapa, terima kasih selamat pagi. Kami juga ingin mengucapkan syukur atas hari dan juga berkat yang telah Engkau berikan kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terutama kami ingin berdoa dan juga bersyukur untuk ibu kami yang telah merawat dan mengasihi kami. Tuhan, baik ibu kami yang ada bersama kami ataupun sudah berpulang, kiranya Tuhan yang memberikan mereka berkat yang berlimpah ya Tuhan. Kami ingin mengenang juga untuk ibu-ibu kami yang mungkin sudah tidak ada berada bersama-sama dengan kami lagi. Kiranya kasih-Nya, kiranya cintanya tetap berada di dalam keluarga kami, dan juga kami yang ditinggalkan akan memberikan kasih dan cinta itu kepada sesama kita. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua ibu-ibu kami. Engkau memberikan mereka sukacita yang luar biasa. Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah, dan juga selalu di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka ya Tuhan, dengarkanlah seruan mereka. Kami berdoa semua ini ya Tuhan. Kami ingin menyambut Engkau dengan luar biasa di tempat kami berada, di rumah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami dan memenuhi setiap daripada kami. Dan kami percaya semua itu, kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Dan sama-sama jemaat-Mu katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Pada hitungan yang ketiga kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. 1, 2, 3, haleluya. Mari semua kita boleh tepuk tangan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia dan Tuhan yang berkuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sembah Dia, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja dengan iman. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay, Engkau terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang setia. Kami percaya Bapa, setiap rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Biarlah pujian ini boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari teman iman kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi dengan iman kita akan pujian ini, katakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur di hadapannya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, sungguh besar, besar setia, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Ibu. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu, Mucing Jie Kuai Le, Happy Mother's Day kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。 Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur pada hari ini, kami boleh sama-sama beribadah kembali kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami. Kami juga boleh mengikuti ibadah dengan benar, dengan baik, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Mama, papa yang sudah mengasihi kami, yang sudah memelihara, membesarkan kami. Kami mau menghormati dan mentaati mereka sesuai dengan perintah firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami,
mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 我们来打开我们圣经，在以弗所书第6章第1到第3节。我们来念，mari kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 中文的，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。 Firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kita semua untuk mentaati dan menghormati orang tua kita. Dan bagaimana anak-anak Kristen seharusnya mengasihi dan menghormati, memperhatikan orang tuanya, khususnya mama kita. Rasanya kita semua pernah menjadi anak dan akan menjadi orang tua. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan semestinya akan terlihat dengan cara mereka mengasihi anak-anak mereka. Oleh karena itu, hai para ibu, jangan mengaku mengasihi Tuhan apabila engkau tidak mengasihi anak-anakmu. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan dengan pasti dia akan mengasihi anak-anaknya dengan cara pertama, mengenal anak-anaknya dengan pasti. Seorang ibu mengenal anaknya dengan pasti. Rasanya semua ibu yang baik begitu. Bukan cuma mengenal rupa ciri-ciri anak-anaknya dengan pasti. Para ibu yang baik juga mengenal sifat anak-anaknya dengan pasti. Ibu yang baik mengenal dengan pasti apakah anaknya suka makan yang manis atau yang asin. Apakah anaknya lebih suka makan ikan atau lebih suka makan ayam. Apakah anaknya lebih suka pakai baju warna yang merah atau warna biru. Dan ibu juga mengenal apakah anaknya ini seorang yang suka ngomong atau pendiam. Apakah anaknya memiliki sifat-sifat yang khusus. Ibu itu tahu dengan pasti. Ibu juga mampu mengenali perasaan anaknya. Seorang ibu tahu apakah anaknya sedang sedih, apakah anaknya sedang khawatir, apakah anaknya sedang takut, apakah anaknya sedang kelaparan. Seorang ibu tahu dan dia tahu perasaan anaknya. Saya rasa semua ibu yang baik rela berkorban apapun untuk hal yang terbaik bagi anaknya. Hal paling sederhana adalah jika di atas meja ada 12 potong ayam. Ayam goreng yang harum sekali. Dan ibu ini punya 5 anak. Berapa ayam goreng yang dapat diperoleh oleh ibunya? Berapa paha ayam yang ingin ibunya makan? Biasanya tidak satu pun. Apakah ibunya tidak suka?
makan ayam goreng. Suka. Tetapi ibunya rela menahan seleranya agar anaknya bisa makan ayam goreng siang dan malam, masih bisa dimakan anaknya. Saudara-saudariku, ibu berkorban untuk anaknya. Kadang ibu kita sedang suka bohong. Dia untuk anaknya, dia katakan saya tidak lapar, kamu makanlah. Saya tidak suka, padahal dia suka. Dia membiarkan anaknya boleh menikmati lebih banyak. Dalam sebuah gempa bumi, terperangkaplah seorang ibu dengan seorang anaknya dalam reruntuhan gedung. Selama berhari-hari tertimbun, ibu dan anaknya tetap bertahan hidup, tetapi terjepit di dalam reruntuhan. Namun sang anak terus mengeluh, haus, haus. Namun tidak ada air minum. Sang ibu hanya bisa menjangkau anaknya dengan sebelah tangannya. Sang ibu tahu bahwa jika anaknya terus-menerus kehausan, anaknya akan meninggal. Maka ketika anaknya berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi, haus." Sang ibu menggoreskan jarinya sampai terluka, mengeluarkan darah di bebatuan. Sampai dia gosok-gosok tangannya, bukan gak sakit, sakit. Dan membiarkan anaknya meminum darah dari jari tersebut untuk menghilangkan hausnya. 2-3 hari kemudian, tim penyelamat berhasil menyelamatkan mereka dari bawah timbunan reruntuhan gedung. Anaknya selamat, tetapi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Ia berkorban untuk keselamatan anaknya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh akan melakukan apapun, berkorban apapun untuk mendapatkan hal terbaik yang bisa ia raih untuk anaknya. Ibu begitu peduli dengan anak-anaknya. Benar kan? Kita punya ibu yang begitu. Sebenarnya sifat-sifat ini adalah meneladani kasih Allah. Kasih Allah sendiri kepada kita. Sama seperti Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan selalu peduli dengan kita. Dia mengenal kita. Bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan begitu mengenal kita anak-anaknya. Dan Tuhan juga rela memberikan yang terbaik kepada kita. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Dia berikan kepada kita. Untuk keselamatan kita. Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Sampai Dia rela anaknya mati di atas kayu salib untuk kita. Menebus kita. Sungguh, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita punya Yesus. Kita punya mama, papa yang mengasihi kita. Marilah kita menunjukkan dengan nyata kasih Tuhan kepada kita. Dengan cara meneladani Tuhan. Dalam cara kita mengasihi orang tua kita. Dan kita sebagai orang tua juga mengasihi anak-anak kita dengan baik. Seorang anak yang mengasihi Tuhan akan mengasihi ibunya. Akan mengasihi orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Karena anak-anak khususnya bagi kalian yang belum menjadi ibu atau yang belum menjadi ayah, saya ingin bertanya, siapa yang merasa memiliki ibu
yang rela berkorban untuk dirimu, yang mengasihimu tanpa syarat, yang mengenalmu dengan pasti. Saya percaya kita semua punya ibu, punya mama yang begitu mengasihi kita, yang sudah berkorban nyawa untuk melahirkan kita. Bersyukurlah untuk mamamu. Sekarang, apa yang dapat kita balas? Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas jasa-jasa orang tua kita atau mama kita? Apakah kira-kira mereka menginginkan dibalas dengan uang? Apakah mama menginginkan kita membalas mereka dengan emas, dengan berlian, dengan rumah, dengan mobil? Coba kita tanyakan kepada orang tua kita, jika mereka masih hidup. Rasanya jawabnya tidak. Orang tua hanya ingin memberi yang terbaik kepada anak-anaknya tanpa menuntut balas. Melihat anak-anaknya berhasil, melihat anak-anaknya senang, maka hati mereka juga senang. Hati mereka juga puas, bangga, sudah membesarkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna. Hari ini kita mengenang kebaikan orang tua kita kepada kita. Hal ini sering terjadi juga kalau kita mau mengakui dengan jujur. Sementara mama, orang tua kita mengasihi kita tanpa syarat, tanpa menuntut kita sebagai anak, malah seringkali terlalu menuntut dengan orang tua kita. Seringkali kita mau memberi kepada orang tua, kita mau orang tua juga memberi yang sama untuk kita. Tuhan mengasihi kita, sama dengan kasusnya. Kita mau Tuhan mengasihi kita dengan syarat, saya mau ke gereja, tapi Tuhan sembuhkan sakit saya dulu. Penyakit saya Tuhan angkat semua, saya baru mau ke gereja. Saya mau ke gereja, saya mau rajin melayani Tuhan. Tuhan beri saya rezeki dan uang yang banyak dulu. Saya mau ke gereja kalau Tuhan kita menuntut syarat kepada Tuhan, maka sama juga seorang anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan terlihat dari cara mereka mengasihi orang tuanya. Oleh karena itu, hai para anak, jangan mengaku mengasihi Tuhan jika engkau tidak mengasihi orang tuamu, ayahmu dan ibumu dengan nyata. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1-3 mengajarkan kepada kita dua alasan yang tidak terelakkan. Mengapa kita sebagai anak harus menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita dengan sikap, ketaatan, dan hormat. Karena haruslah demikian. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan haruslah demikian. Mengingat kasih sayang, pengorbanan, dan jasa-jasa mereka. Membahas tentang kasih orang tua, pengorbanan orang tua tidak akan habis-habisnya. Lagi pula, rasanya kita semua mengalaminya. Jikalau ditanya, berapa banyak kita berhutang kepada orang tua kita? Jika dihitung dengan nilai
tunai dengan uang. Maka saya mencoba iseng untuk menghitung. Jika satu hari saja kita makan dengan biaya 30.000, maka selama 20 tahun saja orang tua kita menghabiskan 216 juta. Itu hanya untuk makan. Belum lagi biaya dokter dan obat kalau kita sakit. Uang sekolah kita, pakaian kita, dan masih banyak lainnya. Luar biasa bukan? Jika dihitung dengan nilai total, kita berhutang kepada ibu kita. Dalam arti sederhana, berhutang nyawa kita kepada orang tua. Pada mama kita, sebenarnya untuk memperingati Hari Ibu, 1 tahun 1 kali tidaklah cukup. Melihat pengorbanan yang begitu besar ibu terhadap anak-anaknya, tidak cukup 1 tahun, hanya 1 kali kita kasih hadiah. Hanya 1 kali kita ucapkan selamat Hari Ibu. Sebenarnya setiap hari adalah Hari Ibu yang mengasihi kita, yang berkorban untuk kita, yang tanpa syarat, tidak menuntut apa-apa kepada kita. Mengingat kasih ibu kepada kita. Hari ini kita mau menjadi anak-anak yang bagaimana? Yang menghormati orang tua, yang mentaati orang tua. Saudara, ada satu cerita. Ada seorang anak, dia punya ibu hanya punya sebelah mata saja. Anak ini sangat membenci kepada ibunya. Dia mengatakan sangat memalukan. Saya malu punya ibu hanya punya 1 mata saja. Si ibu bekerja di sekolah untuk membiayai rumah tangga mereka. Suatu hari ketika masih SD, mamanya datang ke sekolahnya karena dia lupa membawa sarapannya. Dan si anak ini sangat marah sekali melihat ibunya. Dan dia lari. Dia malu. Besok harinya ketika dia ke sekolah, teman-temannya semua berdiri mengejek dia. Punya mama 1 mata. Jelek, mengerikan, seram. Nengok mamamu. Wah, dia malu sekali. Dia kesal sekali. Dia berharap mamanya lenyap dari bumi ini. Ujarnya pada mamanya, mengapa mama datang ke sekolah saya? Mengapa mama tidak punya 1 mata lagi? Kalau ibu hanya ingin membuatku malu ditertawakan, lebih baik mati sajalah ibu. Ibunya tidak menyahut. Aku merasa tidak enak, kata anaknya. Tapi pada saat yang bersamaan anaknya merasa lega. Karena apa yang tersimpan itu dia keluarkan. Dia ungkapkan. Dia ingin katakan selama ini. Mungkin karena ibu tidak menghukumnya. Dia berpikir bahwa perasaannya sangat terluka. Karena dia tahu ibunya merasa tertikam. Malam itu ketika anaknya bangun ingin mengambil air di dapur, dia lewat kamar mamanya, dia lihat mamanya sedang menangis. Kemudian di dalam perkata hatinya, dia tahu mamanya hatinya tertusuk. Walaupun begitu, dia katakan dalam hati, aku tetap membenci mamaku yang punya 1 mata saja. Dia berkata, aku harus tumbuh dewasa dan harus jadi orang yang sukses. Kemudian dia belajar dengan tekun. Tamat SMA dia dapat beasiswa
untuk studi di Singapura. Dia pergi, dia merasa tenang sekali. Saya boleh jauh-jauh meninggalkan ibu saya. Saya tidak mau melihat ibu saya yang hanya punya satu mata saja. Akhirnya dia tamat kuliah, dia bekerja di Singapura dan dia berkeluarga, memberi rumah di Singapura dan dia hidup sukses di Singapura. Dia katakan, aku menyukai tempat tinggalku dan aku tidak ingat lagi, tidak membuatku teringat lagi pada ibuku yang hanya punya satu mata saja. Kebahagiaan itu terus bertambah di dalam hidupnya. Ketika apa? Siapa ini? Itu ibuku, katanya. Kenapa ibuku kok bisa datang ke Singapura? Ketika anak-anaknya saat itu melihat lari semua. Takut. Dan dia datang ke depan pintu. Bahkan dia katakan, siapa kamu? Aku tidak kenal dirimu. Untuk membuatku takut, membuat anak-anakku semua takut. Berani-beraninya engkau datang ke rumahku. Menakut-nakuti anak-anakku, keluar dari sini. Ibunya hanya menjawab perlahan, oh maaf. Sepertinya saya salah alamat. Dan ia pun berlalu. Walaupun sebenarnya ibu mengenali anaknya. Dan anaknya juga sebenarnya kenal ibunya. Akhirnya ibunya pergi. Anaknya merasa lega. Aku tidak peduli. Aku pun sangat tega kepada mamaku. Suatu hari ada sepucuk surat undangan reuni sekolah tiba di rumahnya di Singapura. Dia berbohong kepada istrinya. Ada urusan kantor. Saya harus pergi setelah reuni. Dia mampir ke gubuk tua yang dulu disebut rumah. Hanya ingin tahu apa yang terjadi. Dia melihat ibunya tergeletak di lantai yang dingin. Di tangannya memegang sepucuk surat untuknya. Kemudian dia baca surat itu. Berisi, anakku, kurasa hidupku sudah cukup panjang. Dan aku tidak akan pergi ke Singapura lagi. Namun apakah berlebihan jika aku ingin menjengukmu sesekali? Aku sangat merindukanmu. Dan aku sangat gembira ketika tahu bahwa kamu akan datang reuni. Tapi kuputuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi kamu. Dan aku minta maaf karena hanya membuatmu malu dengan satu mataku. Kamu tahu, ketika kamu masih kecil, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu tumbuh hanya dengan satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat sayang padamu. Aku sangat bangga padamu yang telah melihat seluruh dunia untukku. Di tempatku dengan mata. Aku tidak pernah marah atas semua kelakuanmu. Ketika kamu marah padaku, aku membatin sendiri. Itu karena aku mencintaimu. Anakku, oh anakku. Anaknya menangis menjerit. Namun mamanya sudah meninggal. Dia baru tahu, rupanya mata mamanya kasih dia. Dia begitu kurang ajar. Dia begitu jahat kepada mamanya. Dia mau bertobat sudah, tidak ada mama lagi. Saudara-saudariku, kita semua punya mama. Punya orang tua, saya yakin kita tidak.
menjadi anak yang begitu. Karena firman Tuhan menjadi pegangan kita. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Mentaati orang tua adalah bukti kasih sayang orang tua kepada kita adalah wajar. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua kita. Karena mereka telah mengasihi kita dengan luar biasa. Dalam Matius 15 ayat 4 mencatat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan tegas menyatakan, alangkah baiknya apabila kita sadar akan segala kasih sayang orang tua kita kepada kita, membuat kita mentaati orang tua kita secara wajar. Karena memang haruslah demikian. Karena ini merupakan perintah yang penting. Banyak orang non-Kristen mengatakan bahwa orang Kristen itu puhau, tidak berbakti, karena orang tua yang sudah meninggal tidak boleh disembah. Padahal banyak orang yang sewaktu orang tuanya hidup tidak berbakti, tidak pernah mengasihi orang tuanya, membiarkan orang tuanya terunta-runta. Ketika mendapat kabar mamanya meninggal atau orang tuanya meninggal, baru datang menyembah dengan berbagai makanan yang enak-enak. Sewaktu mereka hidup tidak dikasih, sudah mati baru dikasih. Babi panggang 1 ekor, banyak buah-buahan yang mahal-mahal. Sewaktu mereka hidup, sepotong pun enggak dikasih. Untuk orang lihat, untuk orang teman-temannya tahu, oh ini anak yang berbakti. Padahal sewaktu mamanya hidup, dia tidak berbakti. Sewaktu mati, dia cari perhatian supaya orang memuji dirinya. Pun karena dia takut kalau orang tuanya balas dendam kepadanya. Saudara-saudariku, hormati, taati orang tuamu selagi mereka hidup. Apa gunanya kita kasih makan waktu mereka sudah mati dan tidak bisa menikmati lagi? Pingin makan apa, kita kasih makan apa. Sebenarnya kita yang pingin, kita yang ingin, kita sembah, kita makan sendiri, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal bangkit dan makan, mungkin engkau pun lari. Saudara-saudariku, sebenarnya ajaran Kristen adalah ajaran yang paling uhau, yang paling mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ini terlihat dalam 10 perintah Allah. Hukum yang keempat, hormati ibumu, ayahmu agar panjang umurmu. Tetapi alasan utamanya, mengapa perintah ini penting? Karena Tuhan selalu menjanjikan bahwa anak-anaknya yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan berbahagia dan panjang umur. Jadi kita semua harus mentaati, menghormati orang tua kita. Janji Tuhan berbahagia, panjang umur menjadi bagian dari anak-anak. Saudara-saudariku, janji firman banyak dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengajarkan seorang anak harus mentaati orang tua. Saya ambil dari Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu
akulah Tuhan. Dalam kitab ini dikatakan jelas, mungkin bahwa semua orang Kristen harus menaruh hormat kepada orang tuanya masing-masing. Apalagi orang tua merupakan wakil yang dipilih Allah untuk kita di dunia. Ya, setiap kita yang takut kepada Allah, maka tentu harus takut pada orang tua juga. Berbakti pada orang tua merupakan kunci berkat dan akan diberikan Allah dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Dengan takut akan orang tua, menghormati mereka, maka kita juga menyenangkan hati Tuhan. Jika ini merupakan sebuah perintah yang penting dan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita karena menghormati dan mentaati orang tua, mengapa kita tidak mau melakukannya? Lakukanlah. Lalu bagaimana kalau orang tua saya bukanlah orang tua yang benar-benar baik? Kalaupun orang tua kita bukanlah orang tua yang baik seperti yang seharusnya, hal ini juga tidak membuat kita diperbolehkan untuk tidak mentaati dan menghormati mereka. Mentaati dan menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang harus dijalankan dalam segala kondisi. Ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan, kecuali kalau orang tua memerintahkan kita untuk melakukan dosa atau meninggalkan Tuhan. Di dalam keluarga Kristen yang ada adalah ketaatan kepada orang tua. Tidak ada ketidaktaatan. Amin. Ada seorang bapak yang kaya raya yang sudah lama ditinggal mati oleh istrinya. Bapak tua ini mempunyai seorang putra yang telah menikah. Setelah mendapat izin dari papanya, putra dan menantunya tinggal bersama di apartemennya yang mewah. Cinta yang besar membuat bapak tua tersebut mewariskan seluruh harta kekayaannya, termasuk apartemen yang ditinggalnya kepada anak tunggalnya. Suatu hari terjadilah pertengkaran yang hebat antara papa dan anaknya. Anaknya mengusir papanya keluar dari rumah, sehingga papanya menjadi terunta-runta, menjadi pengemis di Orchard Road di Singapura. Suatu hari, seorang teman lama mengenalinya. Saat memberi sedekah, saat ditanya apakah dia teman lama yang sudah tidak ada kabar beritanya. Kamu di mana sekarang? Si papa tidak mengaku. Bapak tua ini menyangkalinya. Tanpa sepengetahuan si bapak tua, temannya tersebut memberitahukan kecurigaannya kepada teman-temannya yang lain. Kamu lihat teman kita itu, yang lama bersama kita, yang kaya itu, sekarang jadi pengemis di Orchard Road. Akhirnya mereka tanya kepadanya. Akhirnya dia mengaku. Dengan berurayan air mata dia ceritakan. Akhirnya kabar ini sampailah ke telinga Perdana Menteri Lee di Singapura. Perdana Menteri Lee ini, dia menyuruh notaris, engkau pergi ke rumahnya, engkau membatalkan penghibaan harta warisan terhadap anak dan menantu yang telah tega mengusir orang tuanya ke jalanan. Sejak saat itu, anak dan menantu yang tidak tahu diri tersebut dilarang masuk ke apartemen bapak tua ini. Peristiwa ini membuat Perdana Menteri Lee mengambil keputusan yang bijaksana,
yang melarang semua orang tua untuk menghibahkan seluruh harta warisan kepada siapapun sebelum mereka meninggal. Kemudian para lansia juga tetap dihargai hingga akhir hayatnya. Beliau membuat dekret yang berisikan pemberian pekerjaan kepada para lansia agar mereka tidak bergantung kepada anak dan menantunya. Para lansia juga bisa bangga karena masih bisa mampu memberi sesuatu dari hasil keringat mereka kepada cucu-cucu mereka. Kalau kita lihat di Singapura, di food court, di kopitiam, di mall-mall atau di bandara yang menjadi cleaning service, banyak orang-orang yang tua, banyak para lansia yang bekerja. Saudara-saudariku, anak yang bijak harus terus memelihara rasa hormat dan sayang kepada orang tuanya. Apapun kondisi orang tuanya, meskipun orang tua kita sudah tidak sanggup duduk atau berdiri, atau mungkin sudah selamanya berbaring di atas tempat tidur, kita harus tetap menghormatinya dan dengan cara merawatnya dengan baik. Ingatlah bahwa waktu kita balita, mereka dengan sukacita membersihkan tubuh kita dari semua bentuk kotoran, memberi kita makan dengan tangan mereka sendiri, dan menggendong kita saat dini hari, pada saat kita sedang sakit. Dapatkah kita membalas semua kebaikan mereka? Hormatilah orang tua atau mertua kita. Tuhan akan memberkati kita umur panjang dan berbahagia. Hormati orang tuamu. Tuhan akan memberkati kita umur panjang jika kita menghormati mereka. Kesejatian seorang anak nyata tak kala ia tetap mengasihi orang tuanya yang berbaring tak berdaya. Dalam peringatan Hari Ibu dalam ibadah hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan orang tua untuk mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan nyata, tanpa rasa tidak peduli, tanpa rasa egois, dan juga mengingatkan anak-anak untuk mengasihi orang tuanya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan nyata dan ketaatan menghormati orang tua. Sekali lagi, keluarga Kristen haruslah berbeda karena kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita yang mengajarkan kita untuk mengasihi secara nyata di dalam keluarga Kristen. Mari kita semua, sewaktu orang tua kita masih hidup, mari kita hormati, taati, dan kita sayangi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur. Di dalam dunia ini, Engkau memberi kami orang tua yang begitu baik, yang sudah berkorban nyawa untuk keselamatan kami. Kami mau bersyukur untuk mereka yang sudah memelihara kami. Tuhan Yesus, berkatilah papa dan mama kami dengan kekuatan dan kesehatan. Mampukan kami berbakti kepada mereka sampai akhir hayat mereka. Bagi kami yang sudah tidak mempunyai orang tua, kami mengenang segala kebaikan mereka, cinta, kasih sayang mereka kepada kami. Terus Tuhan, berkati kami semua sebagai anak-anak-Mu.
Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk pada masa pandemi ini. Banyak kesulitan yang terjadi. Dan kami mau berdoa, biarlah kesulitan ini, masa sulit ini, pandemi corona ini segera berlalu. Dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat kami. Tuhan memberi kesehatan yang baik. Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada semua jemaat kami. Tuhan memelihara semua anak-anak mereka dalam keadaan sehat. Dan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami juga berdoa untuk semua tim medis garda depan yang merawat pasien-pasien corona. Tuhan juga yang memberi kesehatan, kekuatan. Tuhan juga yang menyembuhkan. Tuhan juga yang memulihkan orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini. Tuhan juga yang menguatkan keluarga-keluarga mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami agar tetap konsisten menjalankan semua hal yang terbaik untuk rakyat banyak. Tuhan berilah hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk boleh memperhatikan semua rakyat-rakyatnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Engkau mendengarkan semua keluhan kami, semua doa-doa kami, dan semua yang kami alami pada masa ini. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan Engkau campur tangan, pulihkan segera keadaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah, dan kami sekali lagi bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. 我们来领受神的祝福。 Mari kita menerima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 我常常忘记，妈也有个过去，她怀着我的苦，生下我的痛，忘了她给我的鼓励，给我的照顾。 忘了和他一起度过的时光，忘了他的宠爱，我只记得他的凶，他的烦。起床了 ，boy， 要上课。你很烦嘞 boy， 他的唠唠叨叨，这个面包。只记得他对爸的误解。 让我失去了希望。我放不下，每天灌醉自己。你什么时候出来喝酒，醉成这个样子？你不配走了吗？爸，自己害死了。喝多了，身体也弱了。妈。 对不起，我生病，让你操心了。你儿子的肾衰竭因为拖太久没有治疗，现在已经进入了危险期。我看你要有心理准备。我就这个儿子，我求你救救他！我的肾还好好的。
你把我的事鉴定好，不好意思，我可以死，可是我的儿子鉴定不可以死。因为你，我活过来了。我终于明白，母爱是那日日夜夜，不管风吹雨打，为我们所做的点点滴滴，是那么的单纯，却又那么的无限。妈，谢谢你，我爱你。Sebuah lagu pujian yang akan kami persembahkan untuk para ibu-ibu yang luar biasa yang sudah membesarkan kami hingga saat ini. Terima kasih buat segala pengorbananmu. Terima kasih buat kasihmu. Terima kasih buat perhatian yang sudah kalian berikan bagi kami. Kami ingin mengatakan kami sungguh mengasihimu, Mama. Kau hiasi kehidupanku penuh kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Mama. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Mama. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semua karena kasih-Mu. Hidup hari ini semua berkat kemurahan. Siap sama-sama. Terima kasih, Mama. Engkau sangat baik, teramat mari nyanyikan untuk Mama kita. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Mama. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mama, Engkau sangat baik. Sekali lagi, terima kasih. Baik. Terima kasih, Mama. Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Terima kasih Mama. Selamat hari Ibu. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan ada di dalam hidup Mama. Amin. Kiranya sukacita selalu melimpah di dalam Yes. kehidupan Mama. Amin. Selamat hari Ibu. We love you.